Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yofika Fatul Karida, NIM 1904-2039, mahasiswa semester 4, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait mata kuliah Geografi Regional yang diasuh oleh Ibu Dr. Rahmaneli, MPD. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan melalui e-learning. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama ialah saya akan menunjukkan di peta terkait nama-nama benua yang ada di bumi dan nama-nama samudra yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Yang pertama adalah benua Asia, di mana di bagian utara dibatasi oleh Samudra Arktik, kemudian di bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, dan di bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia serta benua Australia. Kemudian benua Amerika Utara, di mana di bagian barat dibatasi oleh Samudra Pasifik dan di bagian timur dibatasi oleh Samudra Atlantik. Yang ketiga adalah benua Amerika Selatan, di mana di bagian barat dibatasi oleh Samudra Pasifik dan di bagian timur dibatasi oleh Samudra Atlantik. Dan yang keempat adalah benua Afrika, di mana di bagian timur dibatasi oleh Samudra Hindia dan di bagian barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Kemudian benua Eropa, di mana di bagian utara dibatasi oleh Samudra Arktik dan di bagian barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Dan yang keenam adalah benua Australia. Untuk lebih jelasnya, pembagian benua yang ada di bumi serta samudra-samudra yang mengelilingi benua tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di peta batas masing-masing negara beserta ibu kota negara tersebut sesuai dengan tugas saya, yaitu membuat peta benua Afrika. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa benua Afrika dibagi atas 5 bagian, yaitu Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Yang pertama saya akan menunjukkan bagian-bagian dari Afrika Utara, yaitu Aljazair dengan ibu kota negaranya yang berada di Algiers. Kemudian Libya dengan ibu kota negaranya yang berada di Tripoli, kemudian Mesir dengan ibu kota negaranya yang berada di Kairo, kemudian Maroko dengan ibu kota negaranya yang berada di Rabat, kemudian Sudan dengan ibu kota negaranya yang berada di Khartoum, kemudian Tunisia dengan ibu kota negaranya yang berada di kota Tunis. Selanjutnya, saya akan menunjukkan negara-negara di bagian Afrika Selatan. Yang pertama adalah Afrika Selatan dengan ibu kota negaranya yang berada di Cape Town, kemudian Botswana dengan ibu kota negaranya yang berada di Gaborone, kemudian Lesotho dengan ibu kota negaranya yang berada di Maseru, kemudian Namibia dengan ibu kota negaranya yang berada di Windhoek, dan yang terakhir adalah Swaziland dengan ibu kota negaranya yang berada di Mbabane. Untuk lebih jelasnya, ini adalah tampilan dari pembagian peta atau batas-batas dari negara yang ada di Afrika. Selanjutnya, saya akan menunjukkan negara di Afrika Tengah. Yang pertama adalah Angola dengan ibu kota negaranya yang berada di Luanda, kemudian Chad dengan ibu kota negaranya yang berada di Jamena, kemudian Gabon dengan ibu kota negaranya yang berada di Billeriff, kemudian Guinea Khatulistiwa dengan ibu kota negaranya yang berada di Malabo, kemudian Kamerun dengan ibu kota negaranya yang berada di Yaounde, kemudian Kongo dengan ibu kota negaranya yang berada di Brazzaville, kemudian Republik Afrika Tengah dengan ibu kota negaranya yang berada di Bangui, kemudian Republik Demokrat Kongo
dengan ibu kota negaranya yang berada di Kinshasa, dan yang terakhir adalah Sao Tome and Prince dengan ibu kota negaranya yang berada di Sao Tome. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya saya akan menunjukkan di peta negara-negara yang berada di Afrika Timur. Yang pertama adalah Burundi dengan ibu kota negaranya yang berada di Bujumbura. Kemudian Djibouti dengan ibu kota negaranya yang berada di kota Djibouti. Kemudian Eritrea dengan ibu kota negaranya yang berada di Asmara. Kemudian Ethiopia dengan ibu kota negaranya yang berada di Addis Ababa. Kemudian Kenya dengan ibu kota negaranya yang berada di Nairobi. Kemudian Komoro dengan ibu kota negaranya yang berada di Moroni. Kemudian Madagaskar dengan ibu kota negaranya yang berada di Antananarivo. Kemudian Malawi dengan ibu kota negaranya yang berada di Lilongwe. Kemudian Mauritius dengan ibu kota negaranya yang berada di Port Louis. Kemudian Mozambik dengan ibu kota negaranya yang berada di Maputo. Kemudian Rwanda dengan ibu kota negaranya yang berada di Kigali. Kemudian Seychelles dengan ibu kota negaranya yang berada di Victoria. Kemudian Somalia dengan ibu kota negaranya yang berada di Mogadishu. Kemudian Sudan Selatan dengan ibu kota negaranya yang berada di Juba. Kemudian Tanzania dengan ibu kota negaranya yang berada di Dodoma. Kemudian Uganda dengan ibu kota negaranya yang berada di Kampala. Kemudian Zambia dengan ibu kota negaranya yang berada di Lusaka. Dan yang terakhir adalah Zimbabwe dengan ibu kota negaranya yang berada di Harare. Ini adalah gambaran peta untuk lebih jelas dari masing-masing bagian negara yang ada di Afrika Timur. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di peta negara-negara yang berada di bagian Afrika Barat. Yang pertama adalah Benin dengan ibu kota negaranya yang berada di Porto Novo. Kemudian Burkina Faso dengan ibu kota negaranya yang berada di Ouagadougou. Kemudian Gambia dengan ibu kota negaranya yang berada di Banjul. Kemudian Ghana dengan ibu kota negaranya yang berada di Accra. Kemudian Guinea dengan ibu kota negaranya yang berada di Conakry. Kemudian Guinea-Bissau dengan ibu kota negaranya yang berada di Bissau. Kemudian Liberia dengan ibu kota negaranya yang berada di Monrovia. Kemudian Mali dengan ibu kota negaranya yang berada di Bamako. Kemudian Mauritania dengan ibu kota negaranya yang berada di Nouakchott. Kemudian Niger dengan ibu kota negaranya yang berada di Niamey. Kemudian Nigeria dengan ibu kota negaranya yang berada di Abuja. Kemudian Pantai Gading dengan ibu kota negaranya yang berada di Yamoussoukro. Kemudian Senegal dengan ibu kota negaranya yang berada di Dakar. Kemudian Sierra Leone dengan ibu kota negaranya yang berada di Freetown. Kemudian Tanjung Verde dengan ibu kota negaranya yang berada di Praia. Dan yang terakhir adalah Togo dengan ibu kota negaranya yang berada di Lomé. Untuk lebih jelasnya, ini adalah batas-batas negara yang berada di Afrika Barat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dengan menyebutkan dan menunjukkan di peta nama sungai, danau, gurun, pegunungan, gunung sesuai dengan tugas saya, yaitu membuat peta benua Afrika. Yang pertama adalah saya akan menunjukkan sungai terlebih dahulu yang ada di benua Afrika, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di Afrika dan di dunia, dengan panjangnya yang mencapai 6.853 km. Wilayah aliran sungai ini mencakup total 11 negara, yaitu Ethiopia, Eritrea, Sudan, Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Mesir, Republik Demokrat Kongo, dan Sudan Selatan.
Sungai Nil terbentuk dari dua sumber utama, yaitu Nil Biru dan Nil Putih. Sungai Nil Biru berawal dari Danau Tanah di Ethiopia, sementara Sungai Nil Putih berasal dari Danau Victoria di Uganda. Kedua sungai ini bergabung di ibu kota Sudan. Kemudian sungai ini mengalir ke utara dan bermuara di delta Nil di pesisir laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sumber utama air di Mesir dan Sudan. Untuk lebih jelasnya, ini adalah letak dari Sungai Nil. Kemudian Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Yang kedua adalah Sungai Kongo. Sungai Kongo atau dikenal juga sebagai Sungai Zaire adalah sungai terpanjang kedua di Afrika dengan panjangnya 4.700 km dan merupakan sungai terdalam di dunia dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Sungai Kongo merupakan sungai terpanjang ke-9 di dunia. Wilayah aliran Sungai Kongo meliputi negara di Afrika bagian tengah, yaitu Republik Demokrat Kongo, Republik Afrika Tengah, Angola, Kongo, Tanzania, Kamerun, Zambia, Burundi, Rwanda. Sungai Kongo mengalir menuju Samudra Atlantik setelah melalui hutan hujan Kongo yang merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon. Ini adalah gambaran dari letak Sungai Kongo. Selanjutnya adalah Sungai Niger. Sungai Niger adalah sungai utama di Afrika Barat dengan panjang 4.180 km yang mengalir melalui Guinea, Mali, Benin, Niger, dan Nigeria. Sungai Niger adalah sungai terpanjang ketiga di Afrika. Sungai ini berbentuk seperti huruf V terbalik dengan sumber di pegunungan di Guinea di dekat Samudra Atlantik, lalu mengalir ke utara sebelum berbalik ke selatan dan berakhir di Teluk Guinea di Nigeria bagian selatan. Ini adalah bentuk letak dari Sungai Niger. Yang keempat adalah Sungai Zambezi dan Sungai Orange. Sungai Zambezi adalah sungai terpanjang keempat di Afrika dengan panjangnya 2.574 km yang mengalir ke pantai timur Afrika ke Samudra Hindia. Sungai Zambezi berhulu di negara Zambia dan mengalir melalui negara Zambia, Angola, Namibia, Botswana, dan Mozambik. Air terjun Victoria, air terjun terbesar di dunia, berada di Sungai Zambezi, di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Ini adalah letak dari Sungai Zambezi. Kemudian Sungai Orange. Sungai Orange adalah sungai terpanjang di Afrika bagian selatan dengan panjangnya 2.200 km. Sungai ini berhulu di pegunungan di negara Lesotho, kemudian mengalir melalui negara Afrika Selatan ke Samudra Atlantik. Sungai Orange berkontribusi pada perekonomian Afrika Selatan sebagai sumber tenaga air dan irigasi pertanian. Ini adalah gambaran dari letak Sungai Orange. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di peta terkait danau-danau yang ada di benua Afrika. Yang pertama adalah Danau Tanganyika. Danau Tanganyika adalah danau yang luas di Afrika Tengah. Danau ini diperkirakan merupakan danau kedua terdalam di dunia setelah Danau Baikal di Siberia, Rusia. Ini adalah gambaran dari letak Danau Tanganyika. Yang kedua adalah Danau Victoria. Danau Victoria atau Victoria Nyanza adalah salah satu danau besar di Afrika. Danau Victoria memiliki luas 68.870 km persegi, yang membuatnya danau terbesar di benua Afrika, danau tropis terbesar di dunia, dan danau air tawar kedua terbesar di dalam luas permukaan. Karena dangkal, danau ini masuk dalam urutan ke-7 danau air tawar dalam volume berisi 2.760 km kubik air. Dia merupakan sumber dari cabang terpanjang Sungai Nil, Sungai Nil Putih. Danau ini terletak dalam dataran tinggi di bagian barat Afrika dan melewati Tanzania, Uganda, serta Kenya.
Ini adalah gambaran dari letak Danau Victoria. Yang ketiga adalah Danau Albert. Danau Albert adalah salah satu danau besar Afrika. Danau ini merupakan danau terbesar ketujuh di Afrika dan peringkat dunia sebagai 70 danau terbesar menurut volume. Ini adalah gambaran dari letak Danau Albert. Kemudian Danau Edward. Danau Edward Rutanzig atau Edwardianza adalah danau terkecil di kawasan danau besar Afrika. Danau ini terletak di celah Albertine, bagian barat dari celah Afrika Timur, di perbatasan antara Republik Demokrat Kongo dan Uganda. Ini adalah gambaran dari Danau Edward. Selanjutnya adalah Danau Malawi. Danau Malawi adalah danau terbesar ketiga di Afrika dan danau terbesar ke-8 di dunia yang terletak di antara Malawi, Mozambik, dan Tanzania. Ini adalah gambaran dari Danau Malawi. Selanjutnya adalah Danau Meru. Danau Meru adalah sebuah danau yang terletak di perbatasan Republik Demokrat Kongo dan Zambia. Ini adalah gambaran dari letak Danau Meru. Selanjutnya adalah Danau Rukwa. Danau Rukwa adalah sebuah danau yang berada di Tanzania. Ini adalah gambaran dari letak Danau Rukwa. Selanjutnya adalah Danau Yoga. Danau Yoga adalah sebuah danau dangkal yang besar luasnya sekitar 1720 km persegi dan berada pada ketinggian 914 meter. Sungai Nil Victoria mengalir melalui danau ini dalam perjalanannya dari Danau Victoria menuju Danau Albert. Ini adalah gambaran dari letak Danau Yoga. Selanjutnya adalah Danau Turkana. Danau Turkana atau Danau Rudolf adalah danau yang terletak di Kenya. Danau ini merupakan danau gurun permanen terbesar di dunia. Ini adalah gambaran dari letak Danau Turkana. Dan yang terakhir adalah Danau Kivu. Danau Kivu terletak di perbatasan antara Republik Demokrat Kongo dengan Rwanda di Afrika Tengah. Danau Kivu bermuara ke Sungai Ruzizi yang ke selatan mengalir ke Danau Tanganyika. Ini adalah gambaran dari Danau Kivu. Selanjutnya, saya akan menyebutkan di peta terkait gurun-gurun yang berada di benua Afrika. Yang pertama adalah Gurun Sahara. Gurun Sahara adalah nama sebuah padang pasir terbesar di dunia. Padang pasir ini membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah, dari Laut Tengah di utara sampai ke Sahel di sebelah selatan, dari Mauritania di sebelah barat ke Mesir di sebelah timur. Padang pasir ini membagi benua Afrika menjadi Afrika Utara dan Afrika yang sejatinya. Ini adalah gambaran dari letak Gurun Sahara. Yang kedua adalah Gurun Kalahari. Gurun Kalahari adalah gurun yang terdapat di bagian selatan Afrika dengan luas 900 km persegi yang meliputi sebagian besar Botswana dan beberapa bagian dari Namibia serta Afrika Selatan. Gurun Kalahari merupakan semi gurun dengan bagian kering dan terdapat padang rumput setelah terjadinya hujan. Ini adalah gambaran dari letak Gurun Kalahari. Yang ketiga adalah Gurun Namib. Gurun Namib adalah sebuah gurun di Namibia yang terdapat di salah satu taman nasional yang terbesar di Afrika. Gurun ini meliputi wilayah sekitar 500.000 km persegi, membentang 1.600 km sepanjang pesisir Samudra Atlantik di Namibia. Ini adalah letak dari Gurun Namib. Kemudian adalah Gurun Nubian. Gurun Nubian merupakan gurun yang berada di bagian timur Gurun Sahara dengan luas mencapai 400.000 km persegi yang terbentang dari timur laut negara Sudan di wilayah Sungai Nil dan Laut Merah. Ini adalah gambaran dari letak Gurun Namibia. Selanjutnya adalah Gurun Libyan. Gurun Libya merupakan sebuah gurun yang terletak di bagian utara dan sebagian-bagiannya
di timur Gurun Sahara. Gurun ini memiliki luas wilayah 1.100.000 km persegi. Gurun ini membentang 1.100 km dari timur ke barat dan 1.000 km dari utara ke selatan. Ini adalah gambaran dari letak Gurun Libyan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di peta terkait pegunungan-pegunungan yang ada di benua Afrika. Yang pertama adalah Pegunungan Atlas. Pegunungan Atlas adalah barisan pegunungan di Afrika Barat Laut yang memanjang sekitar 2.400 km melalui Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Pegunungan Atlas termasuk pada batu Gibraltar. Barisan Atlas memisahkan pesisir Laut Tengah dan Samudra Atlantik dari Gurun Sahara. Populasi Pegunungan Atlas termasuk Berber di Maroko dan Arab di Aljazair. Ini adalah letak dari Pegunungan Atlas. Yang kedua adalah Pegunungan Cape. Pegunungan Cape Point adalah tanjung di sudut tenggara semenanjung Cape yang merupakan bentang alam pegunungan nan indah yang membentang dari utara ke selatan sekitar 30 km di ujung barat daya benua Afrika di Republik Afrika Selatan. Ini adalah gambaran dari letak Pegunungan Cape. Selanjutnya adalah Pegunungan Ahaggar. Pegunungan Ahaggar atau juga dikenal sebagai Pegunungan Hogar adalah sebuah pegunungan di Sahara Tengah dan Aljazair Selatan yang dilewati oleh garis Barik Utara. Pegunungan ini terletak sejauh sekitar 1.500 km sebelah selatan Algiers, ibu kota Aljazair. Kawasan pegunungan ini mencakup wilayah seluas 550 km persegi. Ini adalah gambaran dari letak Pegunungan Ahaggar. Selanjutnya adalah Pegunungan Tibesti. Pegunungan Tibesti adalah pegunungan yang terletak di Gurun Sahara di daerah Chad Utara. Pegunungan ini adalah pegunungan terbesar dan tertinggi di Sahara. Ini adalah gambaran dari letak Pegunungan Tibesti. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di peta terkait gunung-gunung yang ada di benua Afrika. Yang pertama adalah Gunung Kilimanjaro. Gunung Kilimanjaro memiliki tinggi 5.895 meter dan terletak di daerah Kilimanjaro, Tanzania. Ini adalah gambaran dari letak Gunung Kilimanjaro. Yang kedua adalah Gunung Ras Dashen. Gunung Ras Dashen adalah gunung yang memiliki tinggi 4.550 meter dan terletak di daerah Amhara, Ethiopia. Ini adalah letak dari Gunung Ras Dashen. Yang ketiga adalah Gunung Kamerun. Gunung Kamerun adalah gunung berapi aktif setinggi 4.040 meter di wilayah barat daya Kamerun di sebelah kota dekat Teluk Guinea. Ini adalah gambaran dari Gunung Kamerun. Kemudian Gunung Kenya. Gunung Kenya adalah gunung yang memiliki tinggi 5.199 meter dan terletak di bagian utara Nairobi, Kenya. Ini adalah gambaran dari letak Gunung Kenya. Selanjutnya adalah Gunung Elgon. Gunung Elgon adalah gunung yang memiliki tinggi 4.321 meter yang terletak di perbatasan Uganda dan Kenya. Ini adalah letak dari Gunung Elgon. Dan yang terakhir adalah Gunung Meru. Gunung Meru memiliki ketinggian 4.566 meter dan terletak di daerah Arusha, Tanzania. Ini adalah gambaran dari letak Gunung Meru. Selanjutnya saya akan menjawab poin yang keempat, yaitu menjelaskan dengan menampilkan gambar terkait kegiatan ekonomi yang meliputi pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan. Terkait kegiatan ekonomi, benua Afrika dipengaruhi iklim yang tergolong kering dan kurang potensial untuk digarap. Walaupun demikian, masyarakatnya tetap mengusahakan berbagai bidang terkait dengan tanah tersebut, yaitu di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Industri yang dikembangkan
di benua Afrika, yaitu pengolahan tambang seperti emas, intan, tembaga, biji besi, dan fosfat. Secara keseluruhan, negara-negara di benua Afrika tergolong masih miskin. Bahkan, benua ini bisa digolongkan sebagai benua termiskin di dunia. Selanjutnya terkait kegiatan pertanian, di mana sebagian besar negara-negara di Afrika merupakan negara agraris. Sekitar 60% penduduk benua Afrika bekerja di sektor pertanian. Hasil dari sektor pertaniannya adalah karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Di tahun yang sudah modern ini, negara yang sudah mengalami kemajuan besar dalam produk pertanian seperti Brazil telah sepakat untuk berbagi teknologi dengan Afrika dengan tujuan untuk lebih meningkatkan produksi pertanian yang ada di benua Afrika, sehingga menjadikannya mitra dagang yang lebih layak. Peningkatan investasi di bidang produksi pertanian secara umum memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Afrika. Selanjutnya adalah kegiatan penindustrian. Sektor industri berkembang pesat dengan adanya kekayaan minyak dan gas bumi yang ada di beberapa negara. Negara di Afrika yang industrinya telah berkembang adalah Republik Afrika Selatan dan Mesir. Sedangkan terkait kegiatan perdagangan, Afrika Utara adalah pusat perdagangan seluruh wilayah Mediterania. Perdagangan utama negara-negara ini adalah emas yang berlimpah di Guinea. Selanjutnya adalah kegiatan pertambangan. Afrika memiliki barang tambang yang berlimpah dengan hasil tambang utama antara lain adalah intan 98%, emas 60%, krom 35%, mangan 25%, dan tembaga 20%. Ekspor Afrika yang paling berharga adalah mineral dan minyak bumi, di mana negara bagian selatan memiliki cadangan emas, berlian, dan tembaga yang besar. Meskipun pertambangan dan pengeboran menghasilkan sebagian besar pendapatan Afrika setiap tahun, industri ini hanya mempekerjakan sekitar 2 juta orang dari penduduk asli benua tersebut. Selanjutnya adalah terkait kegiatan perhubungan. Terdapat 10 bandara internasional di Afrika Selatan, di mana Bandara Internasional Cape Town, Bandara Internasional Tambo, dan Bandara Internasional Durban, yang merupakan bagian 3 bandara utama di Afrika Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kegiatan budaya yang berada di benua Afrika. Tentang keadaan sosial budaya di benua Afrika tidak terlepas dari suku, agama, bahasa, dan ras yang ada di Afrika. Yang pertama adalah Afrika Utara, di mana didominasi oleh bangsa Arab yang telah mengekspansi negara-negara yang besar seperti Mesir dengan peradabannya, khususnya pada masa puncak kejayaan Kristen Koptik di Mesir. Negara yang termasuk di dalam Afrika Utara adalah Aljazair, Libya, Maroko, Mesir, Sahara Barat, Sudan, dan Tunisia. Bahasa yang dipergunakan secara umum adalah bahasa Arab, dan agama terbesar adalah Islam dengan minoritas Kristen di dalamnya, yakni mencapai 0,1 sampai 8% dari jumlah penduduk yang berada di Afrika Utara. Selanjutnya, Afrika Barat didominasi oleh bangsa Negro dengan berbagai suku di dalamnya dan bangsa Arab di beberapa negara seperti di Mauritania. Negara Afrika Barat terdiri dari beberapa negara, yakni Liberia, Guinea, Nigeria, Togo, Mauritania, Pantai Gading, Mali, Niger, Burkina Faso, dan Ghana. Adapun agama yang dianut oleh Afrika Barat adalah Islam dan Kristen. Islam didominasi oleh negara Mali, Niger, Mauritania, Guinea, dan Burkina Faso.
Sedangkan Kristen sebagian besar ada di Liberia dan perbandingan hampir sama antara Islam dan Kristen ada di Pantai Gading dan Nigeria. Sedangkan bahasa umum yang ada di Afrika Barat yakni bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah kegiatan budaya yang berada di Afrika Timur, di mana Afrika Timur didominasi oleh bangsa Negro dengan berbagai suku di dalamnya. Negara yang termasuk di dalam Afrika Timur adalah Kenya, Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Malawi, Madagaskar, Mozambik. Sedangkan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Swahili, bahasa Amhar, bahasa Arab, bahasa Malagasy, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Kebanyakan dari mereka adalah berasal dari ras Negro dengan suku yang berbeda-beda dan agama yang mayoritas adalah Kristen, yakni di Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Malawi, Madagaskar, Mozambik, dan secara bersamaan dengan kepercayaan tradisional. Sedangkan Islam adalah terdapat di Afrika Timur sebesar 10%. Kemudian kegiatan budaya yang berada di Afrika Tengah. Negara-negara yang berada di Afrika Tengah adalah Angola, Burundi, Chad, Gabon, Kamerun, dan lainnya, di mana mereka memiliki keberagaman sukunya yang sangat banyak dengan ras Negroid yang paling besar. Agama yang paling banyak adalah Kristen dan Islam yang ada di negara Chad. Kemudian bahasa yang dipergunakan adalah umumnya bahasa Prancis, bahasa Jerman, Inggris, dan bahasa suku mayoritas di dalamnya. Selanjutnya adalah kegiatan budaya yang berada di Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan terdiri dari negara Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland. Dengan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa lokal di masing-masing negara. Di dalam negara ini umumnya merupakan ras dari Negro. Afrika Selatan merupakan negara yang satu-satunya memiliki banyak ras Kaukasoid, di mana di dalamnya berasal dari Belanda dan Inggris. Bahasa yang dipergunakan juga bahasa Inggris dan Belanda. Sedangkan agama sebagian besar memeluk Kristen yang didominasi oleh Protestan, beberapa pemeluk Anglikan, dan beberapa minoritas yaitu Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan pariwisata yang ada di Afrika. Afrika adalah salah satu tujuan wisata terbaik di dunia, di mana kita dapat menikmati pantai biru kristal, satwa liar yang megah, serta kekayaan budaya dan sejarah. Potensi sektor pariwisata negara-negara Afrika terus berkembang, di mana sebanyak 33 negara dari 48 negara di kawasan sub-Sahara dipandang berhasil meningkatkan kapasitas industri pariwisatanya melalui dukungan politik yang kuat serta mengundang investasi untuk menopang keberlanjutan industri pariwisatanya. Negara-negara seperti Kenya, Mauritius, Cape Verde, Namibia, Rwanda, Afrika Selatan, dan sebagainya telah meliberalisasi transportasi udara mereka dan melakukan diversifikasi pariwisata sembari melindungi komunitas dan lingkungan mereka, yang secara tidak langsung dapat menciptakan iklim investasi yang positif dan pertumbuhan pariwisata. Bank Dunia dalam laporannya mengatakan salah satu contoh sukses negara-negara Afrika Sub-Sahara dalam melambungkan industri pariwisatanya adalah dengan menyederhanakan kebijakan di sektor pariwisata. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5 dengan menunjukkan di peta terkait teluk, selat, tanjung yang ada di benua Afrika. Yang pertama, teluk yang ada di benua Afrika, yaitu Teluk Guinea. Teluk Guinea adalah teluk yang ada di benua Afrika bagian barat.
Ini adalah gambaran letak Teluk Guinea. Yang kedua adalah Teluk Aden dan Teluk Tajora. Teluk Aden berada di benua Afrika bagian timur, sedangkan Teluk Tajora adalah sebuah teluk yang terletak di tanduk Afrika, sebelah selatan Selat Bab el-Mandeb dan berada di dekat pintu masuk Laut Merah. Ini adalah gambaran dari letak Teluk Aden dan letak Teluk Tajora. Yang ketiga adalah Teluk Sidrat. Teluk Sidrat adalah teluk yang berada di benua Afrika sebelah utara. Ini adalah gambaran dari letak Teluk Sidrat. Kemudian saya akan menunjukkan selat yang ada di Afrika. Yang pertama adalah Selat Mozambik. Selat Mozambik adalah bagian dari Samudra Hindia antara Pulau Madagaskar dan Afrika Tenggara. Selat ini memiliki panjang 460 km dari titik paling ujung antara Agoche, Mozambik, dan Tambohorana, Madagaskar. Ini adalah letak dari Selat Mozambik. Yang kedua adalah Selat Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb berarti gerbang air mata dalam bahasa Arab. Bab el-Mandeb adalah selat yang memisahkan benua Asia, yaitu Yemen di semenanjung Arab dengan Afrika di Djibouti sebelah utara Somalia, dan menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia atau Teluk Aden. Selat ini kadang-kadang disebut Selat Mandab Strait. Ini adalah letak dari Selat Bab el-Mandeb. Kemudian yang ketiga adalah Selat Sisilia. Selat Sisilia adalah selat antara Sisilia dan Tunisia. Selat ini memiliki luas sekitar 160 km dan membagi Laut Tirrenia dan Laut Tengah Barat dari Laut Tengah Timur. Ini adalah gambaran dari letak Selat Sisilia. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menunjukkan di peta terkait tanjung-tanjung yang ada di Afrika. Pertama adalah Tanjung Agulhas. Tanjung Agulhas adalah sebuah tempat yang terletak di Provinsi Western Cape, Afrika Selatan, dan diketahui sebagai titik paling selatan benua Afrika. Tanjung Agulhas terletak sekitar 150 km sebelah selatan Tanjung Harapan dan sebagai titik paling akhir benua Afrika. Tanjung Agulhas merupakan tempat di mana Samudra Atlantik dan Samudra Hindia bertemu. Ini adalah gambaran dari letak Tanjung Agulhas. Kemudian yang kedua adalah Tanjung Harapan atau disebut juga dengan Tanjung Harapan Baik atau dalam bahasa Inggris Cape of Good Hope adalah sebuah tanjung bebatuan yang terletak di pantai yang menghadap Samudra Atlantik di Afrika Selatan. Tanjung Harapan terletak di paling ujung selatan dari Cape Peninsula, sekitar 2,3 km di sebelah barat dan agak selatan dari Cape Point pada sudut arah tenggara. Ini adalah gambaran dari letak Tanjung Harapan Baik. Demikianlah hasil presentasi ujian akhir semester saya terkait mata kuliah Geografi Regional. Semoga video ini dapat dipahami dan jika ada salah saya mohon maaf. Akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.